Kita akan cek bagian akarnya ya teman-teman. Bagian tanamnya tetap poros ya, namun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa ya. Nah, kali ini teman-teman, hari ini saya akan melakukan perawatan ya pada bonsai sancang. Jadi kebetulan beberapa hari yang lalu saya lihat daun sancangnya sudah banyak yang kuning ya, sudah menguning, daun-daunnya sudah menguning, dan ada beberapa perantingan yang sepertinya mati ya, perantingannya mati dan pertumbuhannya agak lambat. Jadi saya putuskan untuk melakukan pengecekan, dan ternyata pada media tanamnya ini sudah asam ya teman-teman. Jadi sepertinya unsur haranya atau pupuknya sudah habis. Jadi sekalian melakukan pengecekan pada bagian akarnya dan melakukan penataan dan pemotongan ranting-ranting dan dahan yang tidak berguna. Makanya hari ini saya lakukan penanganannya ya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita lakukan pemotongan ranting. Dan kebetulan memang ini sudah saya pruning biar tidak terlalu panjang videonya ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Pada bakalan bonsai sancang ini teman-teman, banyak sekali tumbuh tunas-tunas yang tidak diperlukan ya. Karena ini kan kita sedang melakukan pengelosan ya, atau pembesaran cabang atau rantingnya, sehingga pertumbuhannya terganggu oleh tunas-tunas yang tumbuh tidak teratur ya teman-teman. Makanya kita harus melakukan pengecekan dan pemotongan ya. Pada bagian ujung-ujung dahan ini teman-teman, ini kan sedang dilos ya. Jadi saya melakukan pembentukan. Jadi sangat sayang jika nanti ranting-ranting ini dibuang begitu saja. Makanya ketika kecil kita lakukan pembentukan, sehingga nanti sambil kita menunggu dahan ini membesar, kita punya bakalan bonsai sancang yang lain ya. Ini cacing style ya teman-teman. Jadi untuk bonsai-bonsai yang mempunyai gerak batang yang ekstrim. Jadi nantinya ini jadi dan kita dapat bakalan bonsai yang lain dari percabangannya. Karena sangat sayang ya jika tidak dimanfaatkan, membuat bonsai di atas bonsai. Oke teman-teman, jadi pada bakalan bonsai sancang ini banyak sekali ditumbuhi tunas-tunas yang sebenarnya tidak perlu ya. Jadi harus kita lakukan pemotongan ya teman-teman, sehingga nantinya pertumbuhannya akan lebih terfokus ya, tidak terbagi. Ya, kita hanya ambil 1 atau 2 mata tunas saja ya teman-teman, sehingga nanti perantingannya rapat. Jadi untuk yang bagian atas ini selalu diusahakan untuk dipotong ya teman-teman, kecuali memang kita membuat batang utamanya. Dan ini untuk batang utamanya sudah hampir cukup ya, makanya atasnya selalu saya press. Dan untuk bagian bawah ini di los karena memang ukurannya belum seimbang ya teman-teman. Ukuran dahannya dengan batang utamanya belum seimbang. Dan ada juga beberapa perantingan yang mati ya teman-teman. Jadi itu biasanya sebuah indikasi ya kalau media tanamnya sudah perlu dipupuk kembali. Dan ini kemarin tidak terkontrol, jadi ada beberapa perantingan bagian atas yang mati ya teman-teman. Untungnya masih bisa digantikan dengan perantingan-perantingan di sebelahnya. Dan ini sepertinya saya harus melakukan pemotongan nih teman-teman.
Jadi untuk bagian depannya atau bagian mukanya di sebelah sini ya teman-teman. Namun setelah saya lihat-lihat, ternyata ada percabangan yang menutup gerak batangnya. Jadi gerak batang yang di bagian sini ini seharusnya terlihat jelas dari bagian depannya, tapi tertutup oleh bagian dahan yang satu ini. Makanya harus dilakukan pemotongan. Ya, sudah kita potong teman-teman. Kita lihat bagian depannya ya. Jadi bagian depannya itu sebelah sini teman-teman. Dan cabang yang ini tadi menutup garis ini, sehingga gerak batangnya tertutup ya. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Di sini, jadi di sini sudah ukurannya sudah hampir mendekati ya teman-teman. Nah, untuk bagian-bagian yang ukurannya dirasa sudah cukup, maka kita lakukan pemotongan. Dan ini akan selalu dipres ya, sehingga nanti bagian yang di los ini makanannya tercukupi, tidak terbagi ke bagian percabangan-percabangan yang lain. Ini sudah saling silang ya teman-teman, sehingga perlu dilakukan pemotongan ya. Dan ada bagian-bagian tunas yang menutupi gerak batangnya. Jadi jangan sayang-sayang ya teman-teman. Jadi memang dirasa perlu dipotong, potong. Jangan ragu, karena dengan semakin banyaknya perantingan di atas, maka makanannya akan terbagi ya. Jadi bisa kita lebih fokuskan makanannya ke bagian-bagian yang memang ingin kita besarkan. Nah, untuk pengawatan, jadi sebaiknya memang dilakukan sejak ukuran percabangannya masih kecil ya teman-teman. Seukuran ini itu sudah sangat ideal ya untuk dilakukan pengawatan. Nah, seukuran ini. Di ukuran ini dia masih sangat lentur sehingga tidak rentan patah ya. Dan sepertinya perlu dilakukan pemotongan lagi nih teman-teman. Jadi di bagian sini ini menutupi gerak batangnya ya, sehingga gerak batangnya makin terlihat ya teman-teman dari bagian depannya. Nah, ini sudut depannya ya, sudut pandangnya, sehingga gerak batangnya terlihat ya. Nah, untuk stylenya kan ini masuk di informal ya teman-teman. Jadi kalau untuk formal itu batangnya tegak lurus, sedangkan untuk informal dia memiliki gerakan ya. Jadi batangnya tidak tegak lurus. Nanti juga kita lakukan pengecekan dan penggantian media tanam pada akarnya ya teman-teman. Nanti kita lihat akarnya sudah seperti apa. Nah, untuk bagian bawah ini sengaja di-los ya teman-teman, karena memang ukurannya ada yang masih tertinggal, sehingga tidak kita potong. Hanya untuk bagian-bagian yang memang dirasa sudah cukup, yang kita lakukan pemotongan. Oke, dan ini ada beberapa percabangan yang akan kita lakukan pengawatan ya teman-teman. Nah, jadi dalam pengawatan penting juga diperhatikan bagian kuncian ya teman-teman. Nah, jadi bagian kuncian ini, yang bagian sebelah sini ini harus kuat ya teman-teman, sehingga nanti ketika ditekuk tidak goyang ya, yang menyebabkan dahannya patah. Pembentukannya dilakukan pada bagian-bagian pangkal ya, jadi kita fokuskan di bagian pangkalnya, karena nantinya akan dilakukan pemotongan ya teman-teman. Ini bukan panjang sesungguhnya, jadi panjang sesungguhnya nanti ketika ukurannya sudah cukup ya. Jadi ketika ukurannya sudah cukup, baru nanti kita lakukan pemotongan.